Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Eh, Puji syukur hadrat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul lagi. Eh, Sebelum saya memulai, alangkah bagusnya kalau kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Dipersilakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah kita baiknya jika kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kita akan lanjutkan materi pada hari ini. Sebelum memulai, saya akan memberikan sedikit motivasi karena ini materi yang berperan penting pada hari ini. Jadi kita harus fokus belajar. Oke, yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat, serta pengaruhnya baik kehidupan manusia, Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1789 sampai 1857. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Selain Auguste Comte, ada beberapa ahli yang akan menjelaskan pengertian sosiologi. Oke, slide selanjutnya itu objek sosiologi. Dalam objek sosiologi itu kita dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Di slide selanjutnya itu kita akan mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang pertama itu sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etis. Selanjutnya itu ada macam-macam metode ilmiah yang kita akan pelajari. Metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di mana metode kualitatif mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Sedangkan mode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, atau uji statistik. Nah, peran dan fungsi sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu riset. Sosiologi seperti para ilmuwan lainnya, para sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya kebijakan diambil
dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Sosiologi sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiologi. Sebagai seorang pendidik, sosiologi berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Oke, sebelum kita lanjut materi, saya ingin bertanya. Sebutkan ahli-ahli sosiologi dan jelaskan dua yang dijelaskan para ahli. Mungkin adik-adik ada yang bisa, dipersilahkan. Saya Pak. Oke, Bagaskara, silahkan. Baik, Karl Marx dalam ilmu sosial. Marx mengeluarkan teori tentang isu kapitalisme. Marx beranggapan bahwa dengan adanya kapitalisme berpotensi merusak hubungan baik antar manusia dan bumi. Hal tersebut karena eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ada Max Weber. Secara umum, Weber memiliki kajian yang dijadikan teori utama dalam sosiologi, yaitu tindakan sosial. Menurut dia, tindakan sosial mengarah pada segala bentuk tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian ada Emil Durkheim. Durkheim dalam kajian sosiologi telah melakukan berbagai jenis analisis, diantaranya yang terkenal seperti variasi subkultural dalam bunuh diri, Sociology of Religion, dan aturan metode sosiologis. Selain itu, Durkheim juga mendefinisikan sosiologi sebagai suatu studi tentang fakta sosial. Fakta sosial yang ia maksud adalah terkait pola perilaku yang menjadi ciri-ciri kelompok sosial di masyarakat. Lalu ada pendapat ahli lain terkait sosiologi, yaitu Erving Goffman. Menurut Goffman, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Anthony Giddens, menjelaskan bahwa sosiologi merupakan suatu studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Wright Mills, beranggapan bahwa untuk memahami apa yang terjadi di dunia perlu adanya imajinasi sosiologi. Dengan begitu, kita dapat memahami sejarah hidup masyarakat, riwayat pribadi, dan hingga hubungan keduanya. Mungkin itu saja Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bagaskara. Karena waktu juga sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan adalah ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia yang bersifat sosial dan dengan berbagai macam ras, adat, bahasa, dan suku dan bangsa. Mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Sebelum menutupnya juga, saya akan memberikan tugas. Silahkan membuat esai dan dikumpul di link yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.